Hai guys, welcome back to my video. Pagi ini aku mau sharing aja gitu tentang kegiatan aku dalam merawat rambut aku yang seksi ini ya gitu ya. Jadi kalau kebanyakan rambut orang Indonesia gitu ya atau Asia gitu itu kan lebih ke yang lurus gitu ya, kalaupun mungkin ikal atau gelombang atau mungkin lurus tapi mekar gitu-gitu. Sehingga kalau kalian pernah lihat iklan dari SHRD ini gitu, pernah gak sih ngelihat yang rambutnya itu teksturnya seperti aku gitu loh. Nah kebanyakan kan yang rambutnya ngebang, kebanyakan yang mungkin istilahnya cuman kayaknya sulit diatur atau gimana gitu. Tapi kalau yang keritingnya kayak aku kayak gini kayaknya belum ada ya gitu. Nah kalau buat aku pribadi gitu ya, seumur aku hidup memang yang namanya merawat rambut keriting itu aku aku rasakan tuh kayaknya lebih sulit gitu ya, maksudnya bakal sangat effort gitu dibandingkan dengan yang rambutnya itu lurus gitu. Karena kalau yang rambutnya lurus gimana ya, kalaupun dia tidak sehat atau kalaupun dia kering gitu, kayaknya untuk menutrisinya itu akan lebih mudah dibandingkan yang keriting. Kenapa? Karena yang rambutnya keriting kayak aku biasanya itu dia cenderung ya karakteristiknya itu dia tuh kering. Jadi dia tuh keriting gitu ya, berarti karakteristiknya itu dia kering. Terus sehingga kalau keringnya itu berbeda dengan yang kalau orang yang rambutnya lurus tapi kering gitu. Ini tuh lebih kering gitu ya. Terus sehingga untuk melembabkan si rambut keriting seperti aku ini ekstra banget gitu effortnya. Terus juga belum lagi tergoda dengan yang namanya pelurusan rambut gitu. Dan mungkin bukan mungkin ya, tapi maksudnya banyak aku tuh kayak mungkin ngelihat orang yang rambutnya lurus gitu ya, terus bisa diwarnain, udah diwarnain tuh bisa di-curly, maksudnya curlynya tuh misalnya kayak di wavy atau gimana gitu, pengen menjadi seperti itu. Dan alhasil yang aku lakukan tuh banyak yang ternyata malah membuat rambut aku tuh tambah rusak gitu. Kenapa? Karena ketika dilurusin udah jelas dong obat pelurus rambut itu merusak ya gitu. Kayak look awalnya aja oke gitu, tapi lama-lama kan dia juga butuh perawatan ekstra gitu. Kemudian belum lagi di warna gitu, nambah lagi tuh gitu kan kimianya gitu. Pokoknya udah ekstra deh gitu kan, udah rusak makin ditambah rusakin lagi gitu. Jadi gitu, kesininya tuh aku kayak pengen belajar untuk ya sudahlah gitu, kalau misalkan memang aku diberikan rambut keriting seperti ini ya udah gitu, nikmatin aja atau pikirkan aja gimana caranya rambut yang tetap keriting itu kayak akhirnya aku bisa merasa bahwa ini tuh yang yang paling tepat untuk aku gitu loh. Tuhan tuh kasih ini tuh berarti ini yang paling tepat buat aku gitu. Jadi memang tetap keriting. Jadi kalaupun aku mau sharing tuh, jadi sharing tentang tips misalnya merawat rambut keriting atau apa kayak gitu, walaupun mungkin aku belum bisa meninggalkan yang namanya catokan gitu ya. Nah tapi bagaimana sih merawatnya gitu, setelah melalui banyak banget yang namanya aku pakai shampoo, conditioner gitu ya for damage hair gitu, untuk rambut rusak, untuk perawatan inilah gitu ya rambutku gitu, dari mulai shampoo, conditioner, terus serum, terus juga masker gitu ya. Banyak banget deh semua udah dilakuin gitu, tapi mungkin belum sesuai harapan aku gitu. Tapi kesini-sininya gitu ya, semakin bertambahnya usia tuh kita tuh bakal lebih menerima diri kita gitu. Dan itu pun yang juga aku rasakan gitu, bahwa kalau dilihat-lihat kayaknya enggak not bad lah gitu ya. Iyalah Tuhan pasti nggak mungkin ngasih yang buruk gitu, cuman maksudnya karena aku tinggal di Indonesia gitu yang mayoritas itu rambutnya lurus gitu ya, jadi kayaknya tuh ke brainwash gitu bahwa yang cantik itu yang seperti itu, yang rambutnya lurus, hitam, panjang misalnya gitu, atau berwarna kalau sekarang ya gitu ya. Atau kalau misalnya yang kayak body type gitu, yang paling oke itu yang kayak pokoknya langsing apa segala macam gitu, padahal nggak melulu loh gitu.
Nah jadi aku kayak pengen sharing-sharing aja gitu. Ya entah ini ada yang nonton atau enggak gitu, tapi aku memang seneng aja sih gitu untuk bikin konten gitu ya. Dan walaupun mungkin kalau dari dulu sampai sekarang ya kontenku gini-gini aja sih gitu, nggak banyak yang wah kalau kayak ngeliat sekarang gitu ya anak-anak zaman now Gen Z gitu yang bikin videonya tuh udah gokil banget, udah keren-keren banget. Tapi ya sudah gitu, maksud aku kayak nggak semua orang juga gitu suka yang seperti itu atau mampu yang seperti itu. Jadi ya udah gitu, maksudnya fokus aja dengan apa yang aku bisa gitu. Jangan sampai gara-gara melihat yang pengen menjadi seperti itu padahal kita nggak punya daya gitu ya untuk jadi seperti itu, akhirnya jadi nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Oke, langsung aja gitu ya. Di sini aku pengen sharing si produk ini tuh udah banyak banget dipakai oleh orang ya gitu, dan aku pun juga awalnya tuh ngeliat ini tuh kayak tertarik gitu loh, sampai beberapa orang yang merekomendasikan sampai akhirnya, maksudnya orang yang temenku gitu, bukan orang-orang di TikTok sana gitu ya, tapi temenku. Terus juga ada yang waktu aku ngecat rambut tuh dia menyarankan aku untuk pakai ini gitu, dan dia tuh menyarankan untuk aku tidak lagi melakukan pelurisan rambut gitu, tapi udah dirawat aja gitu. Dan ketika dia menyarankan ini gitu, karena tadinya kan aku tuh maju mundur tuh untuk pakai ini gitu, karena ya gini loh, harganya nggak murah juga gitu, masih kalau dibilang terjangkau ya lumayan lah gitu. Cuman kan dengan sekecil ini kalau nggak salah berapa ya, aku lupa, tapi kalau nggak salah hampir 200-an gitu ya. Pokoknya aku udah lupa sih karena aku udah beli ini beberapa bulan yang lalu. Cuma aku belum sempat bikin kontennya gitu, dan itu pun yang kemasan kecil ya. Dan selalu kayak apa ya, kayak ini tuh bakal works gak sih gitu di aku gitu, sampai akhirnya aku beli dan aku udah beberapa kali pakai gitu ya. Yang aku rasain sih jadi gini, ini tuh keterangannya kan di apa ya, setelah keramas dan rambut kering. Nah rambut kering ini setelah keramas dan rambut kering seperti ini, atau dikeringkan dengan handuk sehingga udah gak ada ekses air lagi gitu loh, tapi masih lembab gitu loh, atau memang udah kering kayak gini. Dan ini tuh posisi aku sudah aku tuh keramasnya tadi malam, jadi ini rambut aku bangun tidur gitu ya, seperti ini gitu ya keadaannya, keriting dan mengembang. So di sini kan setelah keramas dan rambut kering, ambil sedikit produk dan distribusikan secara merata pada rambut. Gunakan sisir untuk distribusi menyeluruh, tidak perlu dibilas, tata rambut seperti biasa. Nah karena rambut aku ini kembang banget dan aku tidak terbiasa menggunakan sisir gitu ya, jadi aku biasanya kalau sisirnya pakai ini aja gitu loh. Nah ini kalian, ini kan masih ada tuh sisa-sisa rambut yang dilurusin dan dicat ya gitu, jadi belum seutuhnya rambut keriting semua. Tapi ya udahlah, jadi rambutku tuh semekar ini gitu, sekembang ini tuh ya. Nah ini kalian bisa lihat ini seperti live on ya, aku ngerasanya tuh karena dia pakainya kan setelah keramas dan tidak perlu dibilas, jadi ini kategorinya seperti live on gitu. Nah terus kalian lihat mungkin agak sedikit kempes ya gitu, walaupun nggak sekempes yang aku lihat di apa namanya, di platform sosial media ataupun juga apa sih, e-commerce gitu. Cuman ya kalau aku pribadi sih mungkin apa ya, lebih berharapnya itu protein rambutnya itu membuat rambut aku lebih sehat aja sih gitu. Dan karena sekarang aku mungkin banyakan di rumah gitu ya kerjanya, jadi ingin mengurangi sih penggunaan catokan gitu.
karena memang jatuhnya up and down apa ya, ibarat kata udah diobatin dirusakin lagi gitu. Karena walaupun even ya gitu sebelum catokan tuh pasti pakai kayak hair oil gitu ya, atau hair serum gitu. Nah ini tapi ya lumayan sih gitu. Nah yang lebih works itu aku pernah pakai yang tadi aku bilang dalam kondisi rambut sudah kering seperti ini, atau dalam posisi rambut yang baru keramas terus tapi airnya udah nggak ada sisa airnya di rambut gitu. Jadi biar nggak meninggalkan benar-benar tidak ada lengket-lengketnya gitu. Kalau ini tuh sebenarnya nggak lengket sih, tapi ya tetap aja pasti agak beda ya dengan kalau kita yang habis keramas banget gitu. Nah ini dia hasil setelah aku menggunakan si SHRD Protein Cream. Nah kalau kalian boleh lihat sih, ini apa ya, mungkin dari segi gembangnya itu berkurang sedikit gitu. Terus kerasa lebih lembut, iya pastilah ya, yang namanya kita kasih krim gitu pasti dia jadi lebih lembut. Nah gitu, terlihat lebih sehat gitu. Tapi aku nggak pengen cuma terlihat gitu loh, maksudnya tuh kayak ya namanya iklan ya gitu, sering kali kan kayak begitu apa namanya dikasih gini terus dikasih zut, langsung dia dempes banget gitu ya. Itu tadi yang aku bilang, mungkin karena basically rambutnya tuh lurus ya gitu, jadi cuman mekar gitu, cuman gembang, sehingga begitu dikasihin protein cream tuh langsung kempes gitu. Beda dengan aku yang memang kondisinya ngembang banget, keriting banget gitu. Jadi ya nggak bisa hasilnya seperti itu, padahal kita beli tuh karena tanda kutip ya kemakan iklan, pengen jadi seperti itu gitu kan. Tapi ya so far sih aku ngerasa ketika aku menggunakan krim ini tuh ada apa ya, pokoknya lebih tekstur rambutnya lebih halus, kemudian lebih mudah diatur gitu ya, dan lebih looksnya tuh lebih moist gitu loh. Cuman apa ya, karena mungkin rambutku damage banget kali ya, jadi nggak bisa yang kayak sekali dua kali, dan mungkin nggak cukup cuman untuk satu kemasan kecil seperti ini, mungkin harus terus-terusan. Dan juga memang benar-benar mengurangi yang namanya heater ya gitu, pemanas rambut. Dan apa ya, karena memang yang aku rasain tuh gini, ketika aku pakai ini oke, ini dipakai rasanya ngaruh nih, tapi nanti ketika dicuci ya udah aja gitu, maksudnya kembali lagi ke kondisi rambutku. Tapi nggak tahu juga, karena memang ya yang tadi aku bilang gitu, rambutku tuh bisa dibilang misalnya extra dry gitu, jadi nggak bisa apa ya, kondisi awalnya memang berbeda dengan orang lain. Jadi kalau orang lain mungkin ibaratnya ya sekali dua kali pakai bisa langsung bereaksi, kalau aku mungkin nggak bisa langsung gitu. Tapi ya daripada tidak dirawat sama sekali kan pasti akan lebih parah ya gitu. Apalagi aku masih aktif dalam menggunakan catokan gitu. Tapi so far oke sih. Ini ya apa namanya tuh, jadi lebih rapi kalau mau diikat juga tuh. Jadi ya memang harus dirutinkan gitu. Kadang aku pakai ini mungkin belang betong gitu loh, jadi kadang pakai kadang enggak gitu. Dan so far sih aku ngerasa ini ya lebih lembut gitu, terus dia juga jadinya lebih rapih gitu ya. Nah yang penting sih sebenarnya kalau untuk yang rambut keriting itu kita kalau buat aku pribadi gitu ya, menerima dulu nih gitu, memang ini tuh model rambut terbaik buat aku gitu, yang dikasih Tuhan gitu ya. Jadi tinggal sekarang gimana nih gitu, misalnya potongannya, modelnya, atau apanya gitu.
nggak kalau dirawat mah pasti bagus ya semuanya juga gitu. Cuman mungkin sebelumnya tuh lebih banyak di styling tanpa perawatan yang tepat gitu ya. Maksudnya apa yang aku lakukan tuh nggak sebanding gitu, stylingnya tuh nggak sebanding dengan perawatannya gitu, karena basically memang rambutnya sudah kering, jadi ya makin lama makin kering gitu. Dan ini aku mau rutin lagi untuk menggunakan si krim SHRD ini gitu ya. Jadi aku kayaknya pengen sharing aja sih tips-tips untuk rambut keriting gitu, karena ya inilah gitu, aku gitu mau nikah diberikannya rambut keriting, jadi mungkin ini yang harus aku explore ya gitu, yang bisa aku sharingkan ke orang-orang yang mungkin di luar sana tuh ada gitu yang pergumulannya seperti aku gitu, karena dikasih keriting pengennya rambutnya lurus gitu kan. Tapi kalau kesini sininya ya seiring bertambahnya usia sih ya oke kok gitu, maksudnya tinggal gimana misalkan padu padan dengan riasan, dengan outfit dan sebagainya gitu. Yang penting sih yang utama kita bersyukur dulu dan pede aja gitu. Dan percayalah bahwa di balik ini semua tuh pasti Tuhan tuh punya rencana gitu. Maksudnya rencananya itu gini, mungkin karena aku suka nge-vlog ya, bikin konten dan kayak gitu-gitulah gitu. Jadinya ya mungkin ini gitu bahan untuk aku bisa konten gitu loh, daripada aku menjadi misalnya gitu ingin menjadi seperti orang lain, oh yang lagi tren itu yang begini ikutin, padahal sebenarnya aku nggak dirancang untuk menjadi seperti itu misalnya. Jadi daripada aku apa ya pusing gitu ya, misalkan aduh pengen bikin konten ini, pengen bikin itu, udah kenapa nggak konten yang ada di dalam diriku aja gitu loh. Dan puji Tuhan kan, lihat deh ternyata ngaruh kok, jadi seenggaknya tuh lebih rapi, walaupun ya iyalah rambutnya keriting nggak mungkin jadi lurus gitu hanya dengan pakai kayak gitu kan. Nah tapi kelihatan lebih oke kan dibandingin yang tadi gitu. Nah ini tadi aku nih kalau nggak diikat ya seperti ini tuh gitu, kalau nggak diikat ya. Nah kalau diikat juga udah rapih ya tadi. Kalau seperti ini setengahnya dijepit. Nah gitu. Kalau tadi mau full juga bisa. Oke, sekian deh konten dari aku buat teman-teman yang apa ya pengen sharing-sharing juga, boleh aja di apa namanya di komentar gitu, kita sharing-sharing membangun aja gitu ya mengenai misalnya tips perawatan rambut atau apa buat teman-teman khususnya juga yang lagi cari-cari produk apa nih yang sehat untuk menutrisi rambut, atau mungkin teman-teman yang rambut punya masalah rambut atau misalnya krisis identitas seperti aku gitu sebelumnya gitu ya, boleh banget deh. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton videoku. Itu aja, sampai ketemu di video aku selanjutnya, dadah.